Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang anatomi urusan pemerintahan absolut dan konkuren. Jadi video ini adalah video tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Johannes Joni Koenja selaku dosen dari mata kuliah Hukum Pemda. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Arya Wiguna dengan nomor induk mahasiswa D1A020223. Oke, untuk mempersingkat waktu dari video kali ini, saya akan memulai presentasi pada video kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu anatomi urusan pemerintahan absolut dan konkuren. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu urusan pemerintahan absolut. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun kewenangan-kewenangan tersebut dibagi menjadi 6. Yang pertama ada politik luar negeri, yang kedua ada pertahanan, yang ketiga ada keamanan, yang keempat ada justisi, yang kelima ada moneter dan fiskal nasional, dan yang terakhir ada agama. Untuk yang politik luar negeri ini, contohnya seperti menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, dan lain-lain. Lalu untuk yang pertahanan, contohnya seperti mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, dan lain-lain. Lalu untuk yang keamanan, contohnya seperti mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, dan lain-lain. Lalu untuk yang justisi, contohnya seperti mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga permasyarakatan, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada moneter dan fiskal nasional, ini adalah kebijakan makroekonomi. Contohnya seperti mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan lain-lain. Lalu yang terakhir agama, contohnya seperti menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan lain-lain. Penyelenggaraan urusan pemerintah absolut ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan dua cara. Yang pertama yaitu melaksanakan sendiri, maksudnya adalah urusan pemerintahan absolut ini dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Lalu yang kedua itu melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Selain urusan pemerintahan absolut, ada juga urusan pemerintahan konkuren. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi menjadi dua, yaitu ada urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib ini berkaitan dengan pelayanan dasar, di mana pengertian pelayanan dasar itu sendiri adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jadi, urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang kedua adalah urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ini meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, dan lain-lain.
Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, dan lain-lain. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Arya Wiguna, pamit undur diri. Terima kasih.